Susunan pengurus besar Nahdlatul Ulama 1926 yang pertama kali, di situ tidak ada Habib Hasyim. Saya bukan hanya sebagai cucu dari Mbak Abbas, sebagai kader Nahdlatul Ulama ya wajib tersinggung dan wajib marah. Kenapa? Karena bahayanya pembelokan sejarah ini bisa merubah segalanya. Di NU Online pada tahun 2017 itu juga memuat kisah berdirinya NU versi Abah Lutfi. Langsung buku tulisan yang rencana mau buat buku itu saya perpendek. Saya datang ke lantai 5 menemui NU Online. Saya katakan di situ bahwa apa yang disampaikan oleh Abah Lutfi ini tidak jelas dasarnya. Bagi saya NU itu syariat. Iya, iya, iya. Nah, ketika kemudian sejarahnya ini dibelokkan, maka yang akan terjadi pada diri saya secara pribadi, dimungkinkan akan terjadi juga berbeloknya syariat saya, nilai syariat saya. Dan ini sangat bahaya. Tidak ada data apapun yang mendukung sampai hari ini yang mengatakan bahwa salah satu pendiri Nahdlatul Ulama adalah Habib Hasyim. Saya pastikan itu adalah palsu. Tentang pembelokan sejarah, rasanya Anda wajib marah ketika sejarah NU, sejarah bangsa ini dibelokkan. Bagaimana Gus? Komentar Anda nih? Ya tentunya sangat marah sekali Kang Yusuf ya. Pertama, kalau kita melihat bagaimana perjalanan sejarah NU, itu sama dengan perjalanan sejarah bangsa ini. Maka ketika membelokkan sejarah NU berarti membelokkan sejarah bangsa ini. Ya, setuju Gus. Membelokkan sejarah bangsa ini maka membelokkan sejarah NU. Tuh. Yang kedua, sebagai kader Nahdlatul Ulama, saya bukan hanya sebagai cucu dari Mbak Abbas, sebagai kader Nahdlatul Ulama ya wajib tersinggung dan wajib marah. Kenapa? Karena bahayanya pembelokan sejarah ini bisa merubah segalanya. Setuju. Kenapa Al-Quran itu tidak semuanya membicarakan tentang hukum, tetapi di Al-Quran juga membicarakan tentang sejarah. Itu karena menunjukkan bahwa sejarah itu syar'i. Sejarah itu punya muatan syariat. Nah, ketika sejarah itu dibelokkan, maka akan sangat mungkin nanti terjadi juga pembelokan syariat. Nah, ini sangat berbahaya. Yang kedua, perubahan sejarah atau pembelokan sejarah ini akan mengakibatkan kerusakan mentalitas generasi setelahnya. Karena tidak ada contoh atau tidak ada suri toladan yang itu bisa dijadikan sebagai satu support untuk generasi setelahnya di dalam memperjuangkan apa yang sudah diwariskan oleh para pejuang seperti itu. Oke, Gus, bahwa pembelokan sejarah di situ bahwa ada menarasikan, malahan sudah terbit bukunya, Habib Hasyim bin Yahya ini sebagai salah satu pendiri NU. Nah, di situ ya, ini kritik tajam Anda ini terhadap sosok Habib Hasyim bin Yahya itu seperti apa, Gus? Menurut saya itu tokoh yang didatangkan baru yang kenyataannya di dalam sejarahnya tidak ada. Tidak terlibat sama sekali pendirian. Tidak terlibat sama sekali. Pastinya sebagai kader Nahdlatul Ulama yang dari kecil saya ini belajar tentang ke-NU-an. Saya belajar tentang sejarah ke-NU-an. Kalau memang nama dari Habib Hasyim ini ada dalam pendirian NU, pastinya saya sudah mengenal beliau dari dulu. Nah, ini kenal saja kan baru kemarin ketika Habib Lutfi mengatakan bahwa kakeknya dia pendiri. Dan saya yakin itu di dalam sejarah tidak ada. Anda melihat bahwa ini semacam kesengajaan atau ada sebuah motif atau arahnya kemana ini menurut Anda di pembelokan sejarah NU ini? Pastinya sebuah kesengajaan dan pasti memiliki motif. Di antara motifnya apa? Analisa saya sebagai kader NU ya menguasai NU dengan memasukkan orang-orangnya, sosok-sosok orang-orangnya, orang-orang dekatnya, sehingga nanti masyarakat itu akan mempunyai satu kepercayaan bahwa keluarganya dia pun memiliki jasa kepada NU, dan di saat itulah kemudian akhirnya masyarakat NU ini, masyarakat NU dan seluruh Indonesia ini akan menganggap bahwa dia ini adalah turunan atau turunan dari orang yang berjasa dengan NU. Nah, apa yang diharapkan? Ya jelas, otomatis penghormatan yang lebih, kemudian legitimasi dan sebagainya. Nah, sementara kondisinya di hari ini, kader-kader NU itu sudah sangat cerdas dan pintar. Apalagi berbicara tentang sejarah. Saya sendiri pernah meriset sejarah berdirinya Pondok Buntut 4 tahun, didampingi dengan Dr. Afan Safari Hasyim. Nah, ketika kemudian ada pembelokan sejarah sedikit pun
tentang buntet yang itu tidak saya dapatkan di hasil riset saya, otomatis saya akan menentang. Iya, betul. Itu seperti itu. Oke, Gus, ini kan tidak main-main bahwa di buku tentang ke-NU-an itu, pendiri NU itu kan masuk ke kurikulum sekolah dasar untuk kelas 2 SD ya, atau ibtidaiyah. Dan juga ada buku yang namanya Cahaya dari Nusantara. Itu dicantumkan dialog-dialog bahwa Mbak Habib Hasyim itu memang terlibat dalam pendirian. Nah, koreksi Anda ini seperti apa nih? Solusinya yang menurut Anda yang paling pas? Pertama ya harus dicabut buku itu. PBNU harus bertindak di dalam hal ini. Harus tegas, harus ya? tegas. Bahaya ketika kemudian sejarah NU itu dibelokkan. Sangat bahaya sekali untuk kita orang NU. Kenapa? Karena posisi NU pada kader NU itu bukan hanya sebatas sebuah jamaah, tapi posisi NU pada kader NU itu adalah sebagai sebuah syariat. Bagi saya NU itu syariat. Iya. Nah, ketika kemudian sejarahnya ini dibelokkan, maka yang akan terjadi pada diri saya secara pribadi, dimungkinkan akan terjadi juga berbeloknya syariat saya, nilai syariat saya. Dan ini sangat bahaya. Iya. Sangat bahaya, dan itu tidak boleh dibiarkan. PBNU harus tegas dalam hal ini. Kritik terhadap Habib Lutfi atau saran terhadap Habib Lutfi itu bagaimana nih? Ya, hentikan untuk berbicara atau katakannya mengarang-arang sejarah yang itu tidak ada dan itu tidak punya fakta. Hentikan. Itu efeknya akan sangat jelek sekali untuk warga NU. Kalau dalam sejarah NU, kalau sejarah bangsa ini akan sangat jelek sekali untuk kondisi bangsa. Oke, baik. Satu lagi saran terhadap Bapak Prabowo nih. Nanti ada penyusunan kabinet. Wah, jangan sampai lah orang-orang yang membelokkan sejarah itu jangan sampai duduk di kabinetnya beliau. Oke. Saya sih berharapnya begitu ya. Kalau boleh saya berharap ya, jangan sampai. Jangan sampai. Kalau Pak Prabowo mengakomodir orang-orang seperti itu, waduh, bahaya sekali terhadap bangsa ini. Bangsa ini. Ya. Baik, pemirsa pada Suara TV luar biasa nih. Ini macan dari Cirebon. Mbak Abbas Buntet terkenal dengan singa dari Cirebon. Bagaimana memporak-porandakan Belanda ketika 10 November. Luar biasa, Gus. Dan ini semangat santrinya Mbak Abbas ini. Luar biasa, Gus. Masya Allah. Berarti kan berteman dengan saya, berarti Kang Yusuf sudah saya anggap sebagai keluarga Buntet. Berarti sudah menjadi santrinya. Terima kasih, Gus. Siap. Semangat terus. Siap. Pastikan NKRI harga mati, kita bersatu tanpa ada pembelokan sejarah. Bagaimanapun sejarah adalah identitas sebuah bangsa. Referensi di medsos ramai soal panggilan Habib Mahfud. Saya juga beberapa kali. Ahlinya beliau nih. Kita ingin mendengarkan netizen Ruang Sahabat itu dalam kacamata Kiai Said dan Pak Mahfud bisa menjelaskan itu fenomena apa? Apa yang terjadi sesungguhnya dengan Habib itu? Monggo, Pak Kiai. Jadi Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada yang dari Yaman. Tidak dari Yaman. Yang pertama. Clear itu ya. Fatimah binti Maimun, Syekh Wasil yang di Stono Gedong Kediri, kuburannya itu Nisabur. Dari Persia, kalau sekarang Iran ya Nisabur. Syekh Ahmad Subakir yang kuburnya di Goa, ya, di Sulawesi. Itu juga dari Khorasan. Syekh Kuro di Kerawang. Itu dari Cina. Ya. Jadi Maulana Ishaq dari Tobruk, dari kota perbatasan Mesir Libya. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda mendatangkan Arab dari Yaman. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Ini kan sebelum Wali Songo ya, kedatangan saya sebut tadi sebelum Wali Songo. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei. Malaysia juga ada ya? Iya. Untuk status sosial mereka dapatkan. Ya, kalau di Timur Tengah nggak ada. Di Mesir biasa ada yang alim, yang berilmu, yang berkualitas ya dihormati orang. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja walaupun dia alatos atau segap, hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, hanya saja secara rasional mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah, karena Ubaidillah itu
gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Hussein dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, Yang peristiwa Karbala itu ya. Namanya Ubaidillah. Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Ya. Al-Amawi. Maka akhirnya itu nggak ada nama Yazid. Ayo cari ada Habib nama Yazid. Nggak ada. Amrun, nggak ada. Muawiyah, nggak ada lagi malah. Begitu. Ubaidillah, nggak ada. Cuma nggak ada Habib nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya itu semua ini turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Itu artinya, Tapi saya bukan ahli nasab, bukan ahli nasab. Bukan ahli nasab. Pak Mahfud juga beberapa kali ditanya soal itu kan oleh Iya, netizen. saya itu ya bukan ahli nasab juga, tapi saya membaca filologinya Minahim Ali itu jelas anunya ya. Nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak. Dia ada kaitan. Bagi saya yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu Pak Mahfud itu terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini ya, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya itu? Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno itu tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal tuh iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu iya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi gitu ya. Ada itu ya. Iya, ada surat menyorat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno gitu. Nah, dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya, seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan, cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40 juta, saya hanya punya 10 juta, dia mereleng katanya. Astaga. Oh, iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya yang merasa bangga banget saya. gitu. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas banyak di YouTube itu Pak. Iya, mula-mula bahwa kalau Iya. seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah, ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik. Coba tunjukkan kepada saya. Akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah omongan Habib Taufik, omongan ini. Semua video-video itu keluar. Semuanya video bohong. Iya. Kayak video-video tadi. Enggak dihajar tuh. Gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian ngomongnya ini sih. Enggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri. Katanya, ayo keluarkan gitu. Nah, di situ saya kira kita tidak anti Habib. Habib yang baik sekali banyak di Indonesia ya toh. Kita punya Habib Quraisy Shihab, Habib Alwi Shihab, dan macam-macam banyak sekali yang sangat jadi panutan kita, orang yang berilmu gitu ya. Tapi yang Habib yang seperti itu lalu kembali pada inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang baik, berilmu, bertakwa, berakhlak, kita hormati. Habib kayak Cina kan, apapun dia gitu ya. Iya betul. Sebaliknya orang fasik, orang yang perilakunya jelek ya nggak usah kita hormati lah. Clear itu ya. Iya. Baik. Ya, Oke. Baik Mahfud, itu opening Pak, pembuka dialog kita. Saya mau lanjut sekarang ke agak spesifik persahabatan Pak Mahfud dan Kiai Said dalam 4 babakan Pak. Pertama kita bagi ini ada politik kiai, ya, lalu ada Pancasila, ya, lalu ada menentang arus, kemudian terakhir ada batik dan salawat. Saya mulai dulu dengan politik kiai Pak ya, supaya nyambung tadi pembicaraan kita tentang umat dan Habib. Kalau kita bicara politik kiai, kita tidak bisa melepaskan peran seorang Gus Dur, nama besar Gus Dur. Beliau tokoh Islam yang pertama jadi presiden gitu ya. Orang tiba-tiba tersadarkan dengan peran umat Islam dan kiai gitu. Dan menurut bacaan kami Pak Mahfud dan Pak Kiai Said ini titik temunya itu di Gus Dur gitu ya. Dua-duanya orang yang lahir dari upaya perjuangan Gus Dur di NU maupun di Indonesia. Nah, menurut Pak Yai sebelum ke Pak Mahfud,
Apa yang paling terasa yang didapatkan pengaruh Gus Dur terhadap pemikiran dan sikap-sikap Kiai Said selama ini? Sebelum menjawabnya langsung Ya. peran Gus Dur, jadi dulu Islam dimulai dari pantai utara. Oke. Sampai berdirilah kerajaan pertama Islam Demak. Di situ dikatakan santri, yang orang yang ikut Demak dicap menjadi santri. Namanya menjadi nama Arab. Malah tahun pakai tahun Hijriah, Demak itu. Nah, tidak lama Raja Fatah meninggal dunia, Adipati Yunus melawan Portugis gugur di laut, Sultan Trenggono, kemudian Joko Tingkir dirayu oleh iparnya tunggal menantu ya, sama-sama menantunya Sultan Trenggono, yaitu Sutowijoyo. Kalau Joko Tingkir Hadiwijoyo. Untuk menyelamatkan kerajaan Islam, kita pindahkan ke selatan, menjauhi pantai, menjauhi laut, yaitu Pajang sekarang Sukoharjo. Oh, Pajang. Ya, Oke. Sukoharjo. Iya. Sukoharjo Ya, Sukoharjo. baru pindah, ternyata ada agenda yang lebih dalam daripada sekedar pindah kerajaan. Ternyata Joko Tingkir dikudeta, Joko Tingkir lari ke Gunung Dieng, berguru pada seorang Syekh Abdullah Qutbuddin, Syekh Tarekat Al-Qadiriyah, Qadiriyah. Nah, ternyata Sutowijoyo punya agenda besar, menjawakan Islam. Kalau Demak kan menislamkan Jawa. Maka begitu pindah ke Pajang, tahun berubah menjadi tahun apa? Soko. Tahun Soko. Tahun Saka ya, tahun Soko ya. Nama-nama juga tidak perlu nama Abdullah. Iya, iya, tidak iya, perlu, iya. sudah tetap nama-nama Jawa. Tetap tahun Soko ya. Iya. Sampai kira-kira dikasih aja ya. Iya. Panembahan Senopati mendirikan Kerajaan Mataram Jogja. Di situ terjadi ketegangan. Apalagi Amangkurat pertama dalam sejarah kan pernah membantai kiai dan santri kurang lebih 6.000 di alun-alun itu. Terjadi ketegangan antara santri dan non-santri. Non-santri. Nah, sosok seperti Gus Dur lah yang bisa minimal merekatkan antara kelompok santri dan kelompok yang non-santri itu. Bahkan Gus Dur mengatakan itu salah. Itu kan yang membagi abangnya saya siapa namanya? Clifford. Ya, betul. Ya, Clifford. Jadi Islam di Jawa itu ada santri, ada non-santri. Kalau Gus Dur enggak, semuanya Islam. Dari Abdul Wahid, Khalis Majid, Amir Rais sampai Permadi itu katanya Islam semua kata Gus Dur. Apa itu artinya? Gus Dur punya gagasan ingin Islam Nusantara punya tipologi sendiri. Tidak seperti di Timur Tengah atau Islam Arab yang mudah sekali mengadu domba, mengadu antara Islam dan budaya, teologi dan budaya. Ini pemikiran Gus Dur. Iya. Saya pahamnya itu yang Gus Dur yang menjadi penengah, jadi perekat pertemuan antara santri dan yang non santri tadi. Oleh Gus Dur semuanya sama Islam semuanya lah. Nah, maka Gus Dur sering punya teologi membumikan Islam. Nah, saya tahun 2015 punya ide Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam yang dibangun di atas budaya. Budayanya lestari, Islamnya jadi kuat. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Dan itu juga terefleksi dari gagasan Gus Dur yang jauh sebelumnya gitu ya. Iya, saya terpengaruh. Jelas. Makanya Gus Dur mengatakan membumikan Islam. Kalau saya Islam Nusantara. Ternyata beberapa hal yang sangat-sangat positif kita miliki Nusantara ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang Timur Tengah. Sehingga di kita ini seorang ulama seperti Hasyim Asy'ari, ya ulama, ya pahlawan nasional. Begitu banyak kiai yang lain ya, atau Kiai Wahid Hasyim atau Idam Khalid. Sedangkan di Timur Tengah yang ulama saja hanya bicara Islam, yang nasionalis saja. Zaman Nasir, Hafid Hasan, Saddam Hussein. Di sini kita Hasyim Asy'ari, ya ulama, ya nasionalis. Ya sekaligus jadi nasionalis. Di Timur Tengah tidak ada itu. Kenapa? Dan di sini sudah selesai. Selesai antara teologi dan budaya. Teologi dan politik kebangsaan sudah selesai itu. Di Timur Tengah belum selesai. Timur Tengah masih menolak nasionalisme. Kenapa? Yang nasionalisme di Timur Tengah betul-betul datang dari Ernest Renan. Kemudian dipahami oleh Michel Aflaq. Membentuk partai Ba'ath. Sehingga nasionalisme betul-betul sekuler, sosialis. Sedangkan nasionalis kita tidak. Ya Hasyim bukan dari Ernest Renan, bukan dari Michel Aflaq, ya Hasyim Asy'ari. Ya, artinya dari sisi itu kita lebih maju ya. Iya, lebih maju. Ya. Sehingga nasionalis kita tidak sekuler, tidak. Coba, hubbul watani iman itu tidak ada ulama Timur Tengah yang punya jargon dong. Hubbul iman. Karena nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan, Anda bertuhan harus nasionalis. Man mata dari ajli watani mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya, syahid. Ya. Coba, sampai segitunya. Di Timur nggak ada tuh ulama itu. Ngomong itu nggak ada. Sehingga di Timur Tengah sampai sekarang belum selesai. Belum selesai urusan itu. Antara semangat nasionalis dan semangat ghirah diniyah, semangat perjuangan agama itu.
Itu pemahaman saya itu dipahami dari Gus Dur ketika ingin menyatukan antara santri dan yang bukan santri, melanjutkan gagasan Hasyim Asy'ari dan seterusnya. Mahfud? Ya sama. Jadi 2 pekan lalu saya menulis Kiai, menulis sebuah pengantar untuk pidato pengukuhan besar Profesor Sofiullah di UIN Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga tentang tafsir Mu'asyiroh, mempertemukan filsafat Islam dan fikih gitu. Nah, saya memberi judul begini, kita ini kalau di Indonesia harus mengindonesiakan Islam, bukan mengislamkan Indonesia. Meskipun substansinya hampir sama, tetapi pesannya beda. Kalau mengindonesiakan Islam itu artinya membawa Islam ke relung-relung budaya bangsa. Sehingga Islam itu cocok dengan budaya seperti apa yang didalilkan di dalam kaidah-kaidah kita bahwa ya hukum itu bisa berubah kalau budayanya lain, kalau waktunya lain, tempatnya lain gitu ya. Al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah bisa berubah kan? Sesuai kebutuhan budaya dan lebih damai seperti yang dilakukan oleh Gus Dur, membumikan Islam, mengindonesiakan Islam, nusantarakan Islam gitu kan. Islam Nusantara itu kan budaya dan tidak ada tafsir tunggal ya tentang dalil agama, dalil yang sama, qot'inya sama, itu tafsirannya di dalam bentuk hukum berbeda dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu misalnya orang, kamu jangan makan riba, itu kan dalilnya sama. Tapi cara menurunkan hukum riba itu berbeda-beda. NU menganggap begini, Muhammadiyah begini, di sana bank konvensional haram, di sini halal dan sebagainya. Padahal dalilnya sama. Nah itulah sebabnya kebutuhan budaya itu, ya kebutuhan budaya sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip, menurut saya ya bagus. Makanya Islam di Indonesia ini damai. Cuma itu saja sering dipolitisir seperti itu. Lalu tapi unsur-unsur Arab radikal seperti dikatakan Kiai Said yang membedakan nasionalisme dengan apa namanya teologi. Iya, itu kan di sini masih sedikit-sedikit ada. Oleh sebab itu ada apa misalnya terorisme dan sebagainya yang punya pandangan harus begini gitu ya. Seperti dulu terjemahan lain, implementasi lain dari saya yang Ikhwanul Muslimin itu Kutub ya, Kutub ya. Yang kemudian sangat radikal itu yang kemudian banyak juga terimpor ke sini, tapi secara umum itu sudah bisa diatasi. Cuma kita harus hati-hati. Kita negara udah punya BNPT dan sebagainya ya, kemudian lembaga-lembaga yang menyiapkan pesantren sudah diajari tentang apa hidup berkebangsaan, apa namanya yang pluralis. Yang menariknya, di pesan itu ngaji fikih. Ketika kita baca kitab fikih, ya kisos, potong tangan, ada itu di pesantren. Ya rajam, ya potong tangan. Tapi kayak tidak pernah mendakwahkan itu. Ayah saya sendiri penceramah. Sebagai ilmu didapatkan. Iya. Tetapi sebagai implementasi tidak didakwahkan ke sana. Iya. Ayah saya itu kalau dakwain, contoh ayah saya sendiri kalau dakwah, ayah saya itu isu ya cabang. Kalau dakwah, ayo puasa, masih belum kuat. Ya, asal dari puasanya lah, sebulan itu ada puasanya, jangan berat banget. Jangan kosong sekali gitu. Ayo sholat, begitu ya? Ayo sholat, belum bisa 5 kali, ya ada sholatnya lah dari semalam itu, segitu. Puasa kalau enggak kuat sehari, puasa beduk. Kali Kiai Imad di framing sebagai Kiai Imaduddin Al-Kaburi, karena di Banten itu Kiai Imad tidak datang. Ini cukup mengganggu apa tidak ini? Dari berbagai macam narasi yang dibuat seakan-akan bahwa saya tidak berani berdebat, itu sebenarnya adalah sebuah framing-framing yang menurut saya tidak perlu untuk ditanggapi, karena memang saya menunggu. Jadi kalau apabila pihak Rizik Syihab ketika ditantang oleh Kiai dari Bogor, Guslim, itu kemudian menerima, daripada kita perang-perang begitu, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis, bagaimana nasab Balawi dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Nah, saya menunggu itu, mampukah Rizik Syihab untuk menyampaikan kepada masyarakat antitesis tentang tesis saya tersebut. Jadi saya sekali lagi menyampaikan sebuah apresiasi yang tiada terhingga untuk Guslim, kiai kita dari Bogor, apabila betul dari pihak Rizik Syihab itu
menerima tantangan dari Gus Lim itu, insya Allah saya akan datang. Siap Kiai Imad ya? Siap. Iya, ini saya konfirmasi nih. Saya catat ini tebal-tebal. Kiai Imad siap untuk berdebat dengan Habib Rizik Syihab. Kali Kiai Imad di framing sebagai Kiai Imaduddin Al-Kaburi, karena di Banten itu Kiai Imad tidak datang. Ini cukup mengganggu apa tidak ini? Saya itu tidak terlalu memikirkan apa yang dipersepsikan orang terhadap saya. Iya. Jadi orang boleh berkata apapun tentang kita, dan kita tidak mempunyai kendali atas mereka. Tapi kita punya kendali atas diri kita sendiri. Jadi apa saja dalam hidup ini itu tidak boleh kita sebagai manusia berjalan di atas dunia ini berdasarkan persepsi orang tentang kita, tetapi bagaimana respon kita terhadap persepsi orang itu. Jadi yang kita bisa kendalikan adalah diri kita sendiri. Orang mau berkata apa tentang diri kita itu silahkan, tetapi kita bisa mengendalikan respon terhadap apa yang mereka katakan. Dan tentang apa namanya itu, di Banten itu Kiai Salim dari Cilacap sudah memberikan klarifikasi. Karena memang beliau adalah sebagai salah satu orang yang berada di tengah-tengah acara itu. Beliau hadir di situ, beliau juga adalah pendukung daripada tesis saya, dan beliau juga mengaku bahwa waktu itu siap untuk meladeni Rabita Alawiyah, membantu Kiai Imad untuk berdebat dengan Rabita Alawiyah. Asalkan Rabita Alawiyah itu betul-betul atas nama Rabita Alawiyah. Jadi walaupun bukan topik segap, tetapi yang hadir itu mendapatkan surat mandat dari Rabita Alawiyah. Tetapi ketika Kiai Salim menanyakan bersama Gus Ajus Jazuli, dan waktu itu masih ada Tengku Qori. Iya, Tengku waktu itu ya. Iya, masih ada Tengku Qori. Halo Tengku. Ketika ditanya oleh Kiai Salim, apakah Hanif Alatas Qurtubi Lebak itu mewakili daripada Rabita Alawiyah, mereka jawab tidak. Nah, kalau tidak mewakili atas nama Rabita Alawiyah, sedangkan acara itu diadakan untuk mempertemukan saya dan Rabita Alawiyah, baik dengan Taufik Sigap langsung maupun dengan wakilnya, tapi ternyata kan Taufik Sigap sudah menyatakan. Jadi beberapa hari sebelumnya saya mendapatkan screenshot dari saudara saya Imam Ibrahim bahwa Taufik Sigap, Rabita Alawiyah tidak mau datang dan tidak mau mengutus wakil. Sementara waktu itu, tapi bisa berubah kan, beberapa hari itu kadang-kadang manusia itu pikirannya berubah. Itulah yang saya antisipasi, takut ada perubahan. Tiba-tiba mereka datang. Ketika kita nggak datang, tiba-tiba mereka datang. Akhirnya saya memberikan apa namanya semacam surat mandat. Karena itu juga diminta oleh Tengku Qori, bahwa Kiai, agar ada sebuah kenang-kenangan buat saya dalam hidup saya merantau ke Jawa ini, bahwa saya pernah membela Kiai, membela nasab Rasulullah. Tolong bikinkan sebuah surat mandat atas nama saya, dan beberapa perwakilan lainnya akan saya laminating dan akan saya pajang katanya di tembok sebagai kenang-kenangan dalam hidup saya. Oke, saya penuhi permintaan Tengku Qori itu. Saya membuat dengan tangan saya sendiri. Beberapa nama yang bersedia. Jadi saya belum kenal dengan Kiai Salim, saya belum kenal dengan Gus Ajis Jazuli, tetapi mereka sudah ada komunikasi melalui alat komunikasi bahwa mereka mendukung saya dan siap untuk bersama Kiai meladeni perwakilan Rabita Alawiyah yang ada di Banten. Kemudian ketika ditanyakan pihak Rabita Alawiyah atau yang hadir itu oleh Tengku, apakah Anda mewakili dengan Kiai Salim dari Rabita Alawiyah, ternyata mereka tidak mewakili. Maka Kiai Salim mundur. Kiai Salim mundur, tidak mau, maka di situ hanya ada Tengku, ada Ajis Jazuli, Gus Ajis, dan satu lagi. Dan akhirnya ya itu terjadi debat kusir. Yang paling terkenal diam. Nah, diam itu sekarang jadi channel itu, channel diam saudara kan ya.